Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Nabilah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia Unimus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kalsium dalam sisi Islam. Allah menciptakan manusia agar menjadi khilafah yang dapat mengolah bumi dan seisinya. Untuk melakukan hal tersebut, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia agar manusia dapat berpikir dan menggunakan bumi dan seisinya dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam unsur kimia untuk manusia manfaatkan. Salah satunya adalah kalsium. Kalsium adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20. Mempunyai massa atom 40,078 SMA. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan masanya setelah natrium, klorida, magnesium, dan sulfida. Sejarah kalsium. Nah, pada bangsa Romawi, batu kapur atau kalsium karbonat disebut dengan chalk oleh orang Romawi. Bangsa Romawi membangun amphitheaters dan saluran air yang luas menggunakan semen kalsium oksida untuk mengikat batu bersama-sama. Nah, lalu pada tahun 1808 di London, seorang ilmuwan kimia Sir Humphrey Davy telah berhasil menemukan cara mengisolasi kalsium menjadi logam murni. Namun dia tidak dapat menemukan cara menghasilkan logam kalsium lebih banyak. Lalu teman dari si Davy ini, Berzelius dan Magnus Pontin, telah menggunakan baterai untuk mengurangkan kalsium oksida pada elektroda merkuri dan mereka telah memperoleh amalgam merkuri dan kalsium. Nah, ini ada beberapa fakta menarik tentang kalsium. Nama elemen kalsium berasal dari kalsis, bahasa Latin yang berarti kapur. Logam kalsium logam ini bereaksi hebat dengan air dan asam. Jika mereka bereaksi akan terjadi terbakar. Nah, unsur kalsium ini penting untuk hewan dan juga manusia tentunya dan nutrisi tanaman. Kalsium berperan dalam reaksi biokimia termasuk membangun sistem rangka dan otot. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa dalil yang berhubungan dengan kalsium. Yang pertama, surat Maryam ayat 4. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Dalam surat Maryam ayat 4, Allah mengingatkan pentingnya kalsium untuk tubuh kita. Al-Quran telah mengingatkan adanya hubungan antara tulang dengan produksi anak. Belakangan, ilmu pengetahuan menyatakan bahwa tulang memiliki fungsi-fungsi penting yang menjadi tempat bergantung kehidupan manusia, sebab tulang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh seperti fosfor dan kalsium. Ia mengatur proses distribusinya dengan cara yang dapat menjaga kestabilan detak jantung dan gerakan otot. Lalu yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya?" Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang berulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Nah, adapun mukjizat medis dalam ayat tersebut terletak pada kalimat nunshizuha yang maknanya kami menyusun atau menjadikan tulang itu berbentuk duri-duri yang satu sama lain saling menyatu agar menjadi kuat. Tulang terbentuk dari bahan kalsium. Sebanyak 99% kalsium yang ada di tubuh membantu pembentukan tulang, dan proses tersebut terjadi dengan bantuan vitamin D. Kekurangan vitamin D dalam tubuh dapat menyebabkan terbentuknya kalsium dalam tulang sehingga menimbulkan penyakit tulang rapuh atau keropos. Nah,
Berarti artinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 259 menjelaskan bahwa tulang terbentuk dari kalsium. Hadis tentang air Zam-Zam. Yang pertama, Zam-Zam adalah makanan yang membangkitkan selera, obat dari berbagai penyakit. Hadis riwayat At-Tayalisi. Lalu yang kedua itu ada hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, air terbaik di seluruh permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera dan obat dari segala penyakit. Lalu yang ketiga hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya demam berasal dari panas neraka, maka dinginkanlah dengan air Zam-Zam. Banyak ulama yang telah meminum air Zam-Zam demi mendapatkan hajat dan keinginannya, dan mereka pun benar-benar mendapatkan hajat mereka. Maknanya, orang yang meminum Zam-Zam harus memiliki niat tulus, keimanan, dan keyakinan yang mendalam, sebagaimana yang dilakukan Ibnu Qayyim. Saya sembuh dari beberapa penyakit dengan izin Allah berkat Zam-Zam, ujarnya. Air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit-penyakit pada pencernaan, rematik, jantung, dan pembuluh arteri. Hal ini karena air Zam-Zam kaya akan mineral seperti kalsium dan magnesium. Ada banyak kisah orang-orang yang pernah mendapat keajaiban setelah meminum air Zam-Zam. Hal ini membuktikan kebenaran sabda Rasulullah tentang air diberkati tersebut. Nah, beberapa kandungan mineral yang terdapat dalam 1 liter air Zam-Zam. Yang pertama itu kalsium berjumlah 200 mg, magnesium 50 mg, sodium 250 mg, potasium 120 mg, klorin 350 mg, dan sulfur 370 mg. Nah, itulah beberapa pembahasan kalsium di dalam Islam. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.